Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang ragam gejala sosial. Ragam gejala sosial atau kita bisa sangkutkan dengan masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Dalam ragam gejala sosial, terdapat struktur sosial yaitu susunan dalam kehidupan masyarakat yang terdiri dari berbagai unsur pembentuk masyarakat. Struktur sosial terdiri dari diferensiasi dan stratifikasi. Diferensiasi sosial sendiri memiliki arti sebagai pengelompokan masyarakat secara horizontal atau sejajar untuk melihat variasi sosial. Diferensiasi juga bisa melihat perbedaan fungsi tiap individu dalam masyarakat. Dalam diferensiasi, tidak ada satu pihak yang lebih tinggi dari pihak lain. Untuk stratifikasi sosial memiliki arti pengelompokan masyarakat secara vertikal, bertingkat, atau hierarkis. Unsur diferensiasi sendiri terdiri dari agama, suku, ras, profesi, dan gender. Stratifikasi digambarkan seperti piramida untuk melihat tingkatan kelas seseorang dalam kelompok. Unsur pembentukan stratifikasi sosial. Kekuasaan. Orang dengan kekuasaan bisa mengeluarkan kebijakan dan keputusan yang harus dipatuhi. Contohnya, pemerintah. Kekayaan. Kepemilikan modal membagi masyarakat ke dalam 3 kelompok besar, yaitu diantaranya kelas atas, menengah, dan kelas bawah. Prestise. Orang-orang dengan status tertentu punya prestise atau keistimewaan. Contohnya, seorang guru di desa dihormati oleh seluruh warga. Pendidikan. Jenjang pendidikan bisa memengaruhi kesempatan individu dalam mendapatkan pekerjaan dan pendapatan. Status dan peran sosial. Status sosial. Kedudukan individu dalam sebuah kelompok tertentu. Status akan berhubungan dengan peran dan tanggung jawab individu untuk dirinya sendiri dan lingkungan masyarakat. Faktor yang menentukan tinggi rendahnya status. Yang kesatu yaitu hak dan kewajiban. Contoh, seseorang dengan status karyawan punya kewajiban bekerja dengan baik dan punya hak mendapatkan upah yang layak. Yang kedua, keistimewaan. Tentunya pejabat mendapat fasilitas rumah dinas atau pegawaian ketat sebagai keistimewaan dari status yang dimiliki. Yang ketiga, kelangkaan status tertentu. Contohnya seorang guru yang mengabdi di desa dihormati oleh semua orang karena kelangkaan status. Yang keempat, ada gaya hidup. Seseorang dari kelas sosial tertentu punya gaya hidupnya sendiri. Misalnya, kelas atas yang terbiasa liburan ke luar negeri atau memiliki barang branded. Peran sosial. Seseorang diharapkan berperan sesuai status yang dimiliki. Terus peran yang dijalankan bisa menentukan apakah individu bisa bertanggung jawab pada statusnya secara penuh. Dan yang terakhir yaitu ada setiap individu bisa memiliki lebih dari satu status dan peran. Konsep konflik status dan konflik peran. Konflik status, banyaknya status yang harus dijalankan bersamaan sehingga ada status yang dikorbankan. Contohnya, Pak Farid tidak bisa menghadiri acara ulang tahun anaknya karena menjadi pengawas ujian sekolah. Lalu konflik peran, dipicu karena dalam satu status ada peran yang berseberangan. Contoh, sebagai seorang guru, Bubarkah tetap menghukum anaknya yang melakukan pelanggaran di sekolah. Selanjutnya ada heterogenitas sosial, yaitu keanekaragaman latar belakang sosial pada masyarakat, seperti asal suku, agama, bahkan pola pikir dan minat bakat. Ciri heterogenitas sosial sendiri, yang pertama ada terbentuk segmentasi kelompok, yaitu masyarakat membentuk kelompok kecil berdasarkan kesamaan. Contohnya, kelompok dengan asal daerah yang sama. Yang kedua ada sering terjadi konflik. Mengapa sering terjadi konflik? Karena adanya latar belakang sosial yang berbeda, seperti suku, agama, atau pendapat bisa menyebabkan konflik. Contohnya, konflik antara warga desa X karena perbedaan pendapat. Selanjutnya, kurang konsensus. Keberagaman latar belakang sosial membuat masyarakat sulit mencapai kesepakatan atau konsensus. Kesepakatan dicapai melalui diskusi. Contohnya, warga
Komplek X perlu melakukan diskusi berkali-kali untuk mengambil keputusan soal keamanan. Ciri yang terakhir ada dominasi kelompok. Adanya dominasi kelompok karena ada penguasaan dari suatu pihak kepada pihak lain. Contohnya, masyarakat desa X menolak pemimpin yang berasal dari luar lingkungan mereka. Dampak heterogenitas sosial. Dampak positif. Munculnya nilai dan norma baru. Heterogenitas bisa memunculkan nilai dan norma baru. Contohnya, semenjak kedatangan warga transmigran, masyarakat desa X menjadi lebih terbuka dan bisa menerima orang baru. 2. Mudahnya memenuhi kebutuhan. Salah satu bentuk heterogenitas yaitu profesi membantu pemenuhan kebutuhan. Contohnya, Rani dapat belanja online dari rumah dengan bantuan penjual dan kurir. 3. Tingginya kesadaran politik. Setiap kelompok dengan kepentingan tertentu akan menyuarakan aspirasinya. Contohnya, putra daerah berjuang menjadi pejabat publik agar bisa mewakili suara masyarakatnya. Dampak negatif. 1. Perpecahan dan permusuhan. Sikap etnosentrisme bisa memicu konflik dalam kelompok. Contoh, Ayu beranggapan makanan khas daerah lain tidak seenak makanan khas daerahnya. Yang kedua yaitu ada diskriminasi kelompok tertentu. Pemisahan secara sengaja yang bisa terjadi ketika ada dominasi atau penguasaan terhadap kelompok tertentu. Contohnya terbatasnya akses pendidikan bagi masyarakat pribumi oleh bangsa asing di masa penjajahan. Yang ketiga, renggangnya solidaritas sosial. Perasaan senasib, persatuan, dan setia kawan semakin berkurang dalam masyarakat yang heterogen. Terjadi ketika ada yang merasa dirugikan, perbedaan kepentingan, ataupun tujuan. Contohnya itu menguatnya politik identitas dalam ajang pemilihan umum. Sekian dari kelompok kami, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.